Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sebelum saya mulai, mungkin yang masih muda bisa maju, tidak merapat, agar merapat. Yang merasa muda. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu pagi menjelang siang, kita di tanggal 14 Safar 1447 Hijriah bertepatan dengan 9 Agustus 2025, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kitab Riyadhus Shalihin pada bab yang ke-74, Babul Hilmi wal Anati war Rifq, bab bersikap santun, bersikap tenang dan lemah lembut. Sengaja kita atau saya, kalau kajian tidak rutin seperti ini, tetap menyandarkan kajiannya kepada kitab agar kajian kita terarah dan penuh dengan berkah insyaallah taala, karena bersandarkan kepada kitab sehingga apa yang dikaji benar-benar ada sandarannya. Dan kitabnya pun kitab yang berkaitan dengan kitab para ulama, bukan kitab yang sembarangan. Dan Imam An-Nawawi yang menulis kitab Riyadhus Shalihin ini, beliau mengatakan, wa altazimu alla adhkura fihi illa haditsan sahihan. Saya melazimkan untuk tidak menyebutkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini kecuali hadis yang sahih. Kemudian juga kitab Riyadhus Shalihin ini dipilih, salah satu sebabnya adalah karena di dalam kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi rahimahullah sebagai penulis kitab menyebutkan hadis-hadis yang berkaitan dengan al-adab li as-sair ilallah, adab-adab baik secara lahiriah ataupun secara batiniah untuk bekal menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengapa kita selalu kalau kajiannya berpindah-pindah, seperti kajian di Masjid Al-Adil ini adalah kajian yang
berpindah-pindah, tidak menetap. Dan saya mempunyai kajian yang berpindah-pindah, di antaranya hari Kamis ba'da zuhur, kemudian hari Sabtu jam 10. Itu biasanya kajian-kajiannya diambilkan dari tema-tema yang ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Adapun jadwal saya setiap kali datang ke Jakarta di pekan kedua dari Kamis sampai Ahad, maka yang sudah terjadwal rutin misalnya kita senantiasa membaca kitab-kitab yang berkelanjutan. Taib, yang jelas kita akan membicarakan bab yang ke-74, babul hilmi wal anad wal rif. Bab 74, bersikap santun, tenang dan lemah lembut. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Bapak Ibu, saudara-saudari, sebelum saya memulai membaca dalil-dalil yang ada disebutkan oleh Imam Nawawi dalam bab ini, maka penulis mengatakan bab al-hilm. Al-hilmu kalau diterjemahkan di sini dalam bahasa Indonesianya adalah sikap santun. Kalau bahasa Arabnya yaitu sikap pemaaf yang tidak mudah melampiaskan maafnya, melampiaskan amarahnya, dan tidak mudah membalas dendam. Itu yang disebut dengan sikap al-hilm. Sikap pemaaf yang tidak mudah melampiaskan amarahnya. Ada amarah karena kita memang manusia, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ada sifat marah di dalam diri kita. Tetapi ketika ada hal yang membuat kita marah, kemudian kita tidak melampiaskan amarah tersebut, itulah yang disebut dengan sikap al-hilm. Itulah yang disebut dengan sikap al-hilm, yaitu sikap pemaaf, tidak mudah balas dendam, meskipun bisa melampiaskan amarahnya. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah, biasanya sikap al-hilm ini dia sangat penyabar dan juga tidak mudah reaksi terhadap apa yang ada menimpanya. Sikap al-hilm ini biasanya sangat penyabar dan tidak mudah bereaksi terhadap apa yang menimpanya. Ada orang menyinggung dirinya, ada orang berbuat buruk kepada dirinya, baik dengan lisan, dengan perbuatan. Maka ketika orang tersebut mempunyai sikap al-hilm, berarti dia sangat penyabar dan tidak melampiaskan amarahnya. Padahal dia sanggup untuk melampiaskan amarahnya. Kemudian sikap al-hilm juga terjadi apabila dia banyak berpikir untuk akibat dari perbuatan dia ini. Saya beri contoh, misalkan kalau ada orang mempunyai amarah, lalu dia ingin melampiaskannya, dan dia berpikir panjang. Ini kalau saya marah akan jadi begini, kalau saya marah akan jadi begini. Ya, dia berpikir panjang. Nah, sikap berpikir panjang itulah tidak mudah reaktif, itulah yang disebut dengan sikap al-hilm. Itu yang disebut dengan sikap al-hilm. Kemudian penulis membawakan dalil. Sebelumnya babul hilmi wal anad. Al-anad, anad artinya tenang. Ya, santun adalah mendatangkan ketenangan. Tidak mudah tergesa-gesa.
Ada pepatah Arab mengatakan fit ta'anni as-salamah wa fil ajalati an-nadamah. Di dalam sikap tenang, tidak mudah tergesa-gesa, terdapat keselamatan. Dan di dalam sikap ketergesa-gesaan terdapat kesengsaraan, kehancuran. Maka penulis mengatakan babul hilm, al-hilm sudah kita bahas, yaitu santun dalam terjemahan Indonesianya dan maksudnya kita sudah bahas. Kemudian al-anat, al-anat hasil dari hilm, yaitu sikap tenang, tidak mudah bereaksi, apalagi sampai overreaksi dalam sebuah perkara. Dia tenang, al-anat. Kemudian yang ketiga adalah arif, yaitu lemah lembut. Nanti kita akan bahas ini. Lemah lembut adalah tidak kasar, tidak keras, tidak sangar, berlemah lembut terhadap orang-orang. Baik. Kita baca dalil yang pertama dibawakan oleh penulis surat Ali Imran ayat 134. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas." Yang artinya, dan orang-orang yang mereka bertakwa adalah orang-orang yang menjaga amarah, menahan amarah, dilampiaskan. Ingat sekali lagi saya katakan, amarah itu pasti ada di dalam diri seorang muslim. Tapi yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW bukan tidak marah, janganlah marah, bukan. Kan ada hadis yang berbunyi la taghdab, jangan marah. Itu bukan berarti tidak boleh marah, karena tidak mungkin manusia tidak marah. Tetapi janganlah lampiaskan amarahmu dengan ucapan, perbuatan yang tidak terpuji. Itu maksudnya menjaga amarah. Kemudian wal 'afina 'anil nas, dan memaafkan atas manusia. Wallahu yuhibbul muslim. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Ayat ini, para ikhwah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan lebih jelas. Ini surat Ali Imran ayat 134. Ayat ini akan lebih jelas kalau kita baca pada surat Ali Imran ayat 133. Saya bacakan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian untuk menggapai ampunan dari Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang telah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala memotivasi kita untuk mengerjakan kebaikan dan berlomba-lomba dalam mengerjakan kebaikan. Siapa yang mengerjakan kebaikan dan berlomba-lomba dalam kebaikan dijanjikan surga yang sudah disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Dan ketika Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi, arduhas samawati wal ard, yang artinya lebarnya surga seluas langit dan bumi. Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa surga itu sangat luas. Surga itu sangat luas. Kalau lebarnya seperti itu, bagaimana panjangnya, ya, dan juga bagaimana tingginya. Nah, kemudian ayat ini surat Al-Baqarah Ali Imran ayat 133 persis dengan ayat surat Al-Hadid ayat 12. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ard. Yang artinya, berlomba-lombalah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Nah, ini surat Al-Hadid ayat 12 sama dengan surat Ali Imran ayat 133.
Nah, dan ini sekali lagi menunjukkan bagaimana luasnya surga. Kemudian setelah itu baru di ayat yang ke-134-nya atau 134-nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang bersedekah saat dalam keadaan lapang dan dalam keadaan sulit. Kemudian itu satu. Dan orang-orang yang bertakwa yang dijanjikan surga adalah orang-orang yang menahan amarah. Yang ketiga, orang-orang yang bertakwa yang dijanjikan surga adalah orang-orang yang memaafkan kesalahan manusia. Nah, ini 3 sifat dari orang-orang yang bertakwa. Ditambah lagi sifat yang keempat, dan Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang berbuat ihsan. Inilah sifat orang-orang yang bertakwa. Yang pertama yaitu bersedekah walau dalam keadaan sulit atau sempit. Yang kedua, menahan amarah. Yang ketiga, memaafkan kesalahan orang lain. Yang keempat, berbuat ihsan. Nah, ayat ini inti pendalilannya adalah termasuk sikap al-hilm, santun, tidak mudah membalas adalah menahan amarah dan memaafkan kesalahan. Menahan amarah dan memaafkan kesalahan. Dan ini berat. Dan ini memerlukan jiwa yang besar. Ya, memerlukan jiwa yang besar. Ada beberapa dalil yang memotivasi kita agar tidak mudah melampiaskan amarah dan mudah memaafkan. Ada hadis qudsi Allah berfirman, yaqulullah ta'ala, Allah berfirman, Ibnu Adam, wahai anak Adam, kita semua anak Adam. Udhkurni idza ghadibta. Udhkurni idza ghadibtu. Adhkuruka idza ghadibtu. Fala uhlikuka fi man uhlik. Artinya, wahai anak Adam, sebut namaku kalau engkau sedang marah. Obat saat marah adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kemudian salawat atau mengucapkan doa saat berzikir, maka itu akan menghilangkan rasa amarah. Karena Allah berfirman dalam hadis qudsi ini, sebut namaku, ingat aku jika engkau sedang marah. Maka aku akan ingat engkau jika aku sedang murka. Dan aku tidak akan menghancurkan orang-orang yang menyebut namaku sebagaimana orang-orang terdahulu aku hancurkan. Nah, ini menarik. Salah satu kiat agar orang mudah menahan amarah, memperbanyak zikir kepada Allah. Astaghfirullah, a'udzubillah, dan seterusnya. Kemudian juga keutamaan menahan amarah dan memaafkan kesalahan disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya, yaitu hadis dari Abu Ya'la dalam kitabnya Al-Musnad. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kaffa ghadabahu kaffallahu anhu adzabah wa man khazina lisanahu satarallahu auratah wa man i'tadzara ila Allah qabila uzrah. Yang artinya, barang siapa yang menahan amarahnya, Allah akan tahan siksa untuknya. Nah, ini membuat kita semangat untuk tidak melampiaskan amarah. Ingat sekali lagi, yang terlarang dan dijauhkan dalam syariat Islam apa? Melampiaskan amarah. Bukan yang terlarang marah, karena marah itu adalah sifat tabiat manusia, tidak bisa dirubah. Ya, mau dia pendiam, mau dia penyabar, pasti ada marahnya. Ya. Salah satu cara agar tidak marah adalah ingat hadis qudsi tadi,
yaitu banyak berzikir kepada Allah. Uzkurni idza ghadibta. Sebut namaku jika engkau sedang marah. Azkuruka idza ghadibtu. Aku akan ingat engkau saat aku murka. Artinya tidak dapat siksa Allah Subhanahu wa taala. Cara yang kedua adalah mengetahui keutamaan menjaga amarah. Sebagaimana hadis dari Abu Ya'la rahimahullah, man kaffa ghadabah kaffallahu anhu azabah. Siapa yang menjaga amarahnya, Allah akan jaga dia dari siksanya. Barang siapa yang menahan lisannya, tidak mencaci maki, membalas cacian, maka Allah akan tutupi auratnya. Allah akan tutupi keburukan-keburukannya. Nah, ini hati-hati. Dan ini berarti pemahaman baliknya adalah kalau seandainya seseorang suka mengumbar keburukan orang lain, maka Allah akan umbar keburukan dia. Al jaza min jinsil amal. Pahala sesuai dengan jenis amal perbuatan. Kemudian di dalam hadis yang lain penafsiran terhadap ayat ini, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa asy-syadidu bisur'ah." Bukanlah orang yang kuat, orang yang bisa bergulat dan menang bergulat. Walakinna asy-syadida alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Tapi orang yang kuat adalah orang yang kuat menahan amarah saat marah. Nah, itulah yang disebut dengan sikap al-hilm. Tidak membalas dendam dan melampiaskan amarah saat sanggup untuk balas dendam. Saat sanggup untuk balas dendam. Kemudian, apa pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini juga? Wal 'afina 'anin nas. Keutamaan memaafkan kesalahan. Kalau tadi menjaga amarah, keutamaan memaafkan kesalahan. Maka sebagian ulama berkata, memaafkan kesalahan orang lain di dunia lebih besar pahalanya dibandingkan menuntut balas di akhirat. Memaafkan kesalahan orang lain di dunia lebih besar pahalanya dibandingkan menuntut balas di akhirat. Ada sebagian orang yang kalau dia disakiti dia diam aja. Ya, hutangnya belum dibayar, dia diam aja. Tetapi di dalam kalbunya apa? Penuh dengan pendendaman. Pokoknya Ustaz saya diam aja. Tapi nanti di akhirat saya tuntut habis-habisan. Ya. Maka ini boleh saja dia menuntut dan pasti dia akan dapatkan haknya. Kalau dia benar, dia akan dapatkan haknya. Kalau dia salah, mengghalimi, dia akan juga dapatkan haknya. Tetapi memaafkan di dunia lebih besar pahalanya. Kenapa demikian? Karena memaafkan diganjar dengan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Sedangkan menuntut balas, dia akan dapatkan haknya di akhirat, tetapi belum tentu dimaafkan dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, baik. Kemudian pelajaran selanjutnya dari ayat ini, Ali Imran ayat 134. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan adalah tingkatan derajat keislaman yang paling tinggi. Islam, iman, ihsan. Salah satu praktek ihsan adalah berbuat santun, tidak langsung membalas dendam.
Dan yang kedua, menjaga amarah. Ini perbuatan ihsan. Semakin ada kesempatan, semakin besar kans untuk tidak memaafkan, untuk membalas dendam, tetapi dia malah memaafkan dan membalas dendam, inilah perbuatan ihsan. Ya, perbuatan yang memerlukan perjuangan, amalan yang memerlukan perjuangan, yaitu menjaga amarah dan dan memaafkan kesalahan manusia. Menjaga amarah berat urusannya. Mungkin kita bisa menjaga mata, menjaga tangan, tetapi menjaga amarah, tidak meluapkan amarah tersebut, maka ini berat. Maka itu disitulah ihsannya, disitulah perbuatan baiknya. Begitu juga memaafkan kesalahan orang lain, maka begitu juga beratnya. Disitulah kata ihsan berlaku. Saya pernah waktu itu di kota Mekah, bahkan ada jamaah umrah yang ingin konsultasi tentang ayahnya, dan ayahnya waktu itu ada bersama kita juga ikut berumrah. Nah, kemudian ini yang ingin konsultasi ibu-ibu dengan ayahnya. Anggap saja saya di sini, ibunya di sini, bapaknya di depan saya. Dan ini adalah anak perempuan si bapak ini. Kemudian beliau berkata, Ustadz, kalau saya boleh memilih bahwa bapak yang saya inginkan untuk menjadi bapak di dunia saya ini, saya tidak akan memilih bapak saya ini. Mungkin bapak ibu geleng-geleng kepala, kok bisa ya? Kok bisa ya? Tapi juga coba berpikir dari arah si fulan ini, si fulana ini. Apa kira-kira yang menyebabkan dia berkata demikian? Sampai sepertinya lukanya sangat dalam. Nah, kita sering sekali berpikir daripada orang yang dipojokkan. Tetapi coba dilihat kepada orang yang memojokkan. Nah, pada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata saya tanya kenapa saya nasihati dulu tidak boleh, wahai saudariku, engkau berkata demikian, itu sebuah kedurhakaan. Maka beliau bercerita, iya Ustaz, saya tahu itu kedurhakaan, tapi perasaan ini tidak bisa ditahan Ustaz. Saya semenjak kecil, umur sebelum 5 tahun, sudah diperlihatkan film-film yang tidak berakhlak. Tidak berakhlak. Saya melihat ibu saya dikhianati di hadapan mata saya. Sang bapak ini orang berzina di hadapan ibu saya. Maka sakit rasanya. Nah, berarti menjaga amarah, memaafkan kesalahan orang lain, itu adalah perlu perjuangan. Perjuangan ini yang dinilai oleh Allah sebagai perbuatan ihsan. Kenapa? Karena dia merasa diawasi oleh Allah agar saya memaafkan kesalahan, agar saya menahan amarah. Maka itulah yang disebut dengan ihsan. Ini menunjukkan bahwa menahan amarah, kemudian memaafkan kesalahan, amal ibadah yang agung, yang tidak melakukannya kecuali orang-orang yang berbuat ihsan. Ihsan adalah tingkatan keislaman yang paling tinggi. Nah, kemudian dalil yang kedua yang dibawakan oleh penulis, surat Al-A'raf ayat 199. Khudhil afwa wa amur bil urfi wa a'rid anil jahilin. Yang artinya Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 199. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang yang mengerjakan ma'ruf. Orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Surat Al-A'raf ayat 199. Kita baca tafsiran dari ayat ini.
Allah berfirman dalam Al-Quran, khudhil afwa, yang artinya maafkanlah kesalahan. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, khudh ma afalaka min amwalihim wa ma atauka bihi min syai' fakhudhu. Yang artinya, wahai fulan, kalau ada orang minta maaf lalu ngasih hadiah, maka maafkan. Hadiahnya diterima. Itu maksudnya. Itu yang dimaksud dengan khudhil afwa. Dan ini salah satu kaidah dalam bergaul. Khudhil afwa. Bahwa orang yang bergaul dengan kita manusia. Manusia pasti ada salahnya. Maka sering-seringlah memaafkan. Sebagaimana perintah pada ayat ini. Surah Al-A'raf ayat 199. Ya, 199. Khudhil afwa. Maafkanlah kesalahan orang lain. Kalau seandainya kita ingin mendapatkan kawan, pasangan yang tidak pernah salah, maka jangan berteman. Jangan berpasangan. Jangan nikah. Karena pasangan kita pasti pernah melakukan kesalahan, pasti pernah melakukan sesuatu yang tidak mengenakan. Itu pasti. Ada pepatah Arab mengatakan, idza kunta fi kullil umuri mu'atiban sadiqaka lam talqa alladhi la tu'atibuh fa'ish wahidan awsil akhaka fa innahu muqarifu dhanbin marratan wa mujanibuh. Jika engkau di setiap urusan selalu mencela kawanmu, maka engkau tidak akan pernah dapati kawan yang tidak pernah engkau cela. Kalau begitu, hidup aja sendiri. Atau tetap hidup bergaul dengan orang lain. Tapi ingat, kawan pergaulanmu, baik istrimu, anakmu, orang tuamu, kakak adikmu, paman bibimu, atau tetanggamu, atau masyarakatmu. Kadang dia berlaku benar, kadang berlaku salah. Itu wajib dimaklumi. Contoh ya, misalkan hubungan suami istri. Bagaimana bisa mudah kita memaafkan pasangan? Si suami supaya jangan suka lupa terhadap janjinya. Si istri supaya lebih feminin dengan suaminya. Ada seorang suami curhat ke saya. Ustaz, saya itu tidak mencela istri saya. Dia adalah sesuatu yang sempurna bagi saya. Kecuali satu. Nah, berarti belum sempurna dong. Kecuali satu. Satunya apa? Dia kurang romantis, Ustaz. Saya pengen seperti di film-film Korea gitu, Ustaz. Romantis, indah gitu, hidup enak banget kayaknya. Saya bilang itu salah, antum ambil standarisasinya karena itu film buatan. Kemudian sebaliknya, ada istri yang mengeluhkan suaminya. Suaminya suka pelupa, Ustaz. Sebelum pulang dari kantor, dia menelpon saya. Yang mau pulang nih, mau dibelikan apa? Kemudian kata sang istri, ketoprak di pengkolan sana enak. Oke, siap, bos. Pulang deh. Di tengah jalan dia lihat nasi goreng kambing. Enak nih. Akhirnya dia beli nasi goreng kambing. Istri di rumah sudah ketoprak. Ya Allah, ketoprak. Enak nih. Pas dibuka, lah kok nasi goreng? Wah, lupa yang. Nah, bagaimana caranya ini antara dua pasangan ini saling memaafkan? Maka yang paling utama adalah kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yafraq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Yang artinya, janganlah engkau wahai suami yang beriman sering memarahi istri yang beriman. Jika engkau wahai suami yang beriman membenci salah satu sikap istri, tidak suka dengan kurang femininnya istri, kalau makan angkat kaki. Lauk dihabisin sendiri. Minum gaya-gaya ontak, gorok. Habis itu sendawa. Ini makhluk dari mana? Ya. Kurang feminin. Istri suami nggak mau, nggak suka. Maka
Yakini baik-baik kata Rasulullah SAW. Pasti di dalam diri pasanganmu ada kebaikan yang engkau suka. Apa kuncinya? Agar kita bisa mudah memaafkan orang yang terutama pasangan. Terutama orang yang dekat dengan kita. Maka carilah kebaikan yang dimilikinya. Lebih besar daripada kita mencari kekurangan. Coba misalnya, ini lihat. Ini air ini di dalam botol ini. Kalau kita melihat kekurangan ini, yang kosong ini, maka botol yang terisi ini secara tidak sadar kita tidak akan merasakan itu terisi. Lihatlah isinya, bukan selalu melihat yang kosong. Lihatlah kebaikan pasangan. Iya dia pelupa, tapi nggak bakhil Ustaz. Iya dia pelupa, tapi royal banget, sayang banget sama saya. Oh iya, dia tidak romantis, tapi di atas ranjang oke Ustaz. Cari kebaikan-kebaikan. Maka niscaya dia akan mudah memaafkan kesalahan-kesalahan pasangan tersebut. Ada seorang suami, setelah saya ucapkan seperti ini, Ustaz, saya sudah mencari kebaikan dari A sampai Z, nggak dapat Ustaz. maka pada saat itu insya Allah dapat. Insya Allah dapat. Ya. Ada seorang suami berkata, Ustaz boleh nggak saya berdoa begini? Ya Allah, masukkan saya ke dalam surga. Dan kalau istri saya masuk, jangan kami ketemukan lagi. Capek sudah saya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu salah satu tafsiran khudzil afwa. Artinya maafkanlah. Maafkanlah. Dan sudah saya sebutkan tadi bagaimana cara mudah memaafkan. Lihat kelebihan, kebaikan yang dimiliki oleh pasangan atau kawan atau orang yang kita gauli. Itu satu. Yang kedua, ini tafsiran menarik, saya sering sebutkan tafsiran ini. Yaitu perkataan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Tafsiran dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dan Imam Mujahid, beliau berkata, khudzil afwa, maafkanlah, maksudnya adalah min akhlaqin nas wa a'malihim min ghairi tahassus. Kalau bahasa kita mudahnya begini, sudah deh anggap wajar aja. Biarin aja, memang dia sanggupnya segitu. Enggak Ustaz, sudah ditolong enggak ada terima kasihnya. Sudah. Itulah kebiasaan dia. Itulah sifat dia. Maklumi aja. Jadi bahasa saya kadang-kadang menafsiri tafsiran ini adalah maklumi aja. Maklumi aja. Contoh misalkan, kita ada pengajian. Tadi duduk di samping, gak salam-salam dia. Ya. Maka, apa? Maklumi aja. Mungkin sedang marah, dimarahin oleh istri di rumah, ya, dan seterusnya. Maklumi aja. Karena kadang-kadang kita punya ekspektasi saat bergaul, ternyata orang tidak melaksanakan sesuai dengan ekspektasi kita. Akhirnya kita kecewa. Aturan tadi begini antum, kok nggak begini? Itu akan selalu kecewa. Ya, itu akan selalu kecewa. Terutama ibu-ibu. Ibu-ibu kadang-kadang ekspektasinya terhadap suaminya terlalu tinggi. Misalkan nih, dia sedang sakit. Ekspektasi ibu-ibu dibelikan makanan, ditanyain, kemudian dibawa ke dokter, diayomi. Tapi ini pas datang suami, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa? Sakit. Sudah gitu dong. Main HP dia. Ya. Maka pada saat itu apa yang bisa kita lakukan? Khudzil afwa. Emang orangnya begitu. Nanti pas lagi nyaman, nasihatin.
Khudhil afwa. Karena kadang-kadang seperti yang sudah saya ungkap, kita mempunyai ekspektasi saat bergaul, sedangkan kawan gaul kita tidak seperti yang kita inginkan. Akhirnya terlalu menganggap bahwa kita akan diberlakukan sepertinya, ternyata tidak. Nah, itu maksud daripada khudhil afwa, yang artinya maklumi akhlak manusia. Apalagi kadang-kadang kita di Indonesia ini, Pak, kita berbeda-beda suku, ya. Ada yang kadang mengangkat suara, ada yang kadang terlalu rendah suaranya. Maka khudhil afwa, maklumi saja, sehingga kita mudah memaafkan kesalahan orang lain. Wa'mur bil 'urf, dan perintahkanlah untuk mengerjakan yang ma'ruf. Wa a'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Apa jenis kebodohan yang kita harus berpaling dari mereka? Yaitu orang yang kalau berdebat dia sukanya marah-marah, bukan mencari kebenaran. Nah, ini tinggalin aja. Kalau berdebat sukanya merendahkan, tidak mencari kebenaran, ini tinggalkan saja. Wa a'rid 'anil jahilin. Nah, itu dalil yang kedua yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Kemudian surat Al-A'raf ayat 199 ini, para ikhwah, para ulama mengatakan hadhil ayah ajma'u ayatin fil Qur'an limakarimil akhlaq. Nih, perhatikan baik-baik. Surat Al-A'raf 199 yang artinya maafkanlah, perintahkanlah kepada yang ma'ruf, dan menjauhlah dari orang-orang yang bodoh. Tiga hal ini adalah ayat yang paling mengumpulkan akhlak mulia. Ini adalah ayat yang paling mengumpulkan akhlak yang mulia. Karena makna daripada ayat ini adalah tiga hal. Suka memaafkan, kemudian memberi kepada orang yang bakhil kepada kita, kemudian menyambung hubungan orang yang memutuskan hubungan dengan kita. Tiga. Ya, suka memaafkan orang yang berbuat zalim kepada kita. Dua, memberi kepada orang yang tidak berbuat baik kepada kita. Tiga, menyambung hubungan dengan orang yang memutuskan hubungan dengan kita. Dan ini semua adalah sifat-sifat Superman, sifat-sifat orang besar. Coba bayangkan, dia tidak mau kita salamin, lalu kita tetap sambung. Coba bayangkan, dia menzalimi kita, lalu kita maafkan. Coba bayangkan, dia tidak memberi hadiah kepada kita, lalu kita kasih hadiah. Ini adalah tiga hal yang sangat luar biasa dari diri seorang manusia. Taib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang ketiga, surat Fussilat ayat 34-35. Jadi sekali lagi saya ulangi, sikap paling super adalah pertama, memaafkan yang menzalimi. Dua, berbuat baik kepada yang memutuskan hubungan atau menyambung hubungan kepada orang yang memutuskan hubungan. Yang ketiga, berbuat baik kepada orang yang tidak pernah berbuat baik kepada kita. Nah, itu sikap yang sangat luar biasa. Taib. Dalil yang ketiga, surat Fussilat ayat 34-35. Wala tastawil hasanatu wala sayyah, idfa' billati hiya ahsan. Fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Wa ma yulaqqaha illa alladhina sabaru. Wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin azim. Tidak sama kebaikan dengan keburukan. Ya, tidak akan pernah sama kebaikan dengan keburukan. Kemudian balaslah keburukan dengan yang lebih baik. Kalau seandainya ada di antara engkau dan dia permusuhan, maka sesungguhnya
Allah Subhanahu wa taala penolong dan dekat. Wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin 'adzim. Saya artikannya. Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang-orang di antaramu dan di antara dia ada permusuhan, seolah-olah menjadi teman yang sangat setia. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melain kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan melain kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Ini ayat yang ketiga yang dibawakan oleh penulis. Apa maksud dari ayat ini? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud ayat ini Allah mengatakan tidak pernah sama perbuatan baik dengan perbuatan buruk. Oleh sebab itulah, kalau ada orang yang berbuat buruk kepada kita, maka balaslah dengan perbuatan baik. Ya. Kalau ada orang berbuat buruk pada kita, maka balaslah dengan perbuatan baik. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita membalas dengan perbuatan baik, berarti kita sudah membuat ketaatan kepada Allah. Meskipun orang berbuat kemaksiatan kepada Allah terhadap kita. Paham ya? Saya ulangi. Tidak sama perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Ayat ini menunjukkan bahwa apabila ada orang berbuat buruk kepada kita, maka balaslah dengan perbuatan baik. Kenapa demikian? Karena ketika kita berbuat baik, berarti kita sudah mentaati Allah. Sedangkan orang yang berbuat buruk kepada kita tidak akan pernah sama dengan ketaatan yang kita lakukan kepada Allah dengan berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepada kita. Nah, itu maksudnya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang terjadi adalah kalau ada orang berbuat buruk kepada kita, lalu kita balas dengan kebaikan, yang terjadi orang tersebut akhirnya cinta kepada kita. Akhirnya cinta kepada kita. Bahkan menjadi orang yang paling dekat dengan kita. Orang yang paling sayang kepada kita. Nah, ini konsep ya. Dan ini berat memang. Berat memang. Orang yang menzalimi, kita balas dengan kebaikan. Contoh ya. Saya ada pengusaha di Kalimantan Barat, kawan. Beliau berkata, Ustadz, gimana ya Ustadz menghadapi orang yang tidak bayar hutang? Memang pernah kejadian Pak, saya bilang. Pernah Ustadz. Dia minjem 1 M sama saya. Oke. Bilangnya untuk modal Ustadz. Oke. Tapi setelah setengah tahun, 1 semester, dia datang kepada saya. Kemudian dia mengatakan, Pak Haji, saya modal yang Bapak Haji kasihkan ke saya 1 M habis. Saya bangkrut, saya ditipu orang. Ini sekarang saya di hadapan Bapak, saya tidak akan lari, Bapak mau apakan saja saya terserah. Ini Ustadz, kalau 1 M diangkat ke polisi, saya yang rugi Ustadz. Malah lebih banyak urusannya keluar nanti daripada 1 M-nya Ustadz yang saya dapatkan. Betul apa betul? Kemudian, tapi kalau ditagih juga bingung Ustadz. Di samping saya ada pisau, saya penggal kepalanya, repot juga Ustadz. Maka saya katakan kepada dia, lihat, la tastawil hasanah wala sayyah. Tidak akan pernah sama perbuatan baik dan perbuatan buruk. Dia buruk berlaku kepada saya, tidak bayar hutangnya. Tapi saya balas dengan kebaikan. Saya katakan, ya sudah Pak, pulang aja Pak. Mudah-mudahan harta kita diberkahi oleh Allah. Orang ini sampai bingung. Benar nih. Saya dimaafkan nih. Ya. Ya sudah Pak, pulang aja. Nah, itu yang dimaksud dalam hadis. Tidak akan pernah sama kebaikan dengan keburukan.
orang yang berbuat buruk kepada kita dibalas dengan perbuatan baik, maka berarti kita telah taat kepada Allah di dalam perkara orang tersebut. Kita berbuat baik kepadanya meskipun menzalimi kita. Dan sebaliknya, orang tersebut telah berbuat buruk kepada kita dan dia akan mendapatkan dosa di sisi Allah. Dan itu tidak sama perbuatan baik dengan perbuatan buruk. Itu maksudnya, Pak. Kemudian sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi, kalau orang membalas kezaliman dengan kebaikan, maka yang ada adalah orang tersebut akan cinta kepada yang memaafkannya. Orang tersebut akan sangat memperhatikan, menjaga orang yang memaafkannya. Menjadi kawan dekat, loyalis kepada yang memaafkannya. Nah, ini para ikhwah, bagaimana indahnya akhlak Islam. Kemudian, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang selanjutnya, surat Asy-Syura ayat 34. Ayat 43. Ustaz, bukankah ada, sebelum saya lanjutkan, ada yang bertanya, bukankah Ustaz kita boleh balas keburukan dengan keburukan? Boleh nggak? Hah? Hal jaza wa ma jazaa'u sayyi'atin illa misluha. Tidak ada balasan atas keburukan kecuali semisalnya. Boleh nggak balas? Boleh. Tapi kita sekarang membicarakan sikap al-hilm. Sikap apa? Al-hilm. Yaitu menahan amarah, tidak mudah melampiaskan amarah apalagi sampai balas dendam ketika ada kesempatan untuk melampiaskannya. Dan sebagai ceritalah sedikit-sedikit tentang keluarga kecil saya. Salah satu penyebab saya memberi nama anak saya yang ketiga Halimah adalah karena ini. Tidak mudah balas dendam. Kalau amarah bisa menahan, dan tidak mudah membalas dendam. Di samping juga ada nilai historinya, yaitu Halimah As-Sa'diyah adalah yang menyusui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ceritanya sangat menarik. Kalau baca sejarah tentang Halimah, ceritanya sangat menarik. Dan itu menunjukkan kepada keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau saya boleh cerita sedikit, keluar dari kitab kita. Jadi Halimah, suaminya mempunyai onta yang kurus. Anak-anak Halimah banyak. Dan dia lagi menyusui. Dan mereka orang miskin. Dan di desa itu, biasaan mereka pergi ke kota Mekah. Dari kampung pedalaman Arab, pergi ke kota Mekah. Mencari apa? Mencari bayi-bayi yang disusui. Karena dari menyusui bayi tersebut kita dapat uang. Istrinya dapat uang. Supaya bisa makan. Maka teman-teman Halimah semuanya dapat bayi-bayi yang disusui. Nah, timbul pertanyaan lain. Kenapa dahulu orang-orang Mekah suka menyusukan bayi? Padahal ibunya masih ada. Suka menyusukan bayi kepada orang-orang yang di pedalaman. Jawabannya adalah karena agar mereka kuat. Sebagaimana orang-orang di pedalaman kuat. Kemudian juga belajar bahasa. Dan lain-lain sebabnya banyak. Semua teman-teman Halimah semuanya dapat. Pulang semuanya. Dalam keadaan malam tadi, anak menangis semalaman. Tidak ada yang disusukan. Kemudian onta sakit-sakitan. Kemudian suaminya bingung. Yang tersisa hanya Nabi Muhammad SAW bayi. Tetapi semuanya tidak mau mengambil Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena beliau anak yatim. Dan biasanya bayaran dari anak yatim sedikit. Kenapa? Karena suaminya, bapaknya sudah tidak ada. Beda dengan ada bapaknya. Maka semuanya pulang, semuanya menolak Nabi Muhammad SAW. Halimah pun asalnya ingin pulang. Lalu setelah itu, kata Halimah radhiyallahu anha,
Sudahlah kita ambil saja, semoga ada berkahnya. Subhanallah. Lihat manusia yang mulia ini, yang sempurna ini, Nabi kita Muhammad SAW. Jangankan ketika menjadi Nabi dan Rasul, saat kecil, saat bayi saja sudah mendatangkan berkah. Ketika dibawa, kemudian sudah pulang sama-sama dengan kawan-kawan yang lain, baru menyusui, itu mohon maaf, puting susunya langsung besar. Tadi onta yang kurus tadi langsung keluar susunya. Akhirnya Halimah menyusui Nabi Muhammad SAW bayi, kemudian menyusui juga anaknya. Sampai dua-duanya kenyang dan malam itu tidur dengan nyenyak. Belum apa-apa sudah diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa pelajaran yang menarik di sini para ikhwah? Kadang kita anggap ini perkara buruk, tapi Allah yang lebih tahu bahwa ini adalah perkara baik. Maka teruslah bersandar kepada Allah dan tetaplah titi jalan istiqamah. Meskipun hitungan matematik kita ini untungnya sedikit dari perkara dunia. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pelajaran menarik. Taib. Ayat yang keempat, surat Asy-Syura ayat 43. Wala man sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Yang artinya, bagi siapa yang sabar dan memaafkan, sesungguhnya itu adalah perkara yang kokoh. Ini ayat jelas bahwa siapa yang sabar tidak mudah melampiaskan amarah, dan kalaupun ada amarah dia memaafkan, sesungguhnya itu adalah min azmil umur, dari perkara yang diutamakan. Azm itu yang diutamakan, seperti ada ulul azmi, para rasul, pemimpinnya para rasul. Maka sabar, tidak melampiaskan amarah, dan memaafkan, tidak mudah membalas dendam, itu adalah perkara yang utama. Itu adalah perkara yang utama. Nah, itu tadi adalah dalil-dalil dari ayat Al-Quran dan tentang sikap hilm, penyabar, tidak mudah melampiaskan, tidak mudah membalas dendam, sikap tenang, dan sikap lemah lembut. Baik. Sekarang kita ambil hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Ashajj Abdul Qais. Abdullah bin Abbas bercerita, Rasulullah SAW bersabda kepada seorang sahabat yang bernama Ashajj Abdul Qais. Bernama Ashajj Abdul Qais. Inna fika khaslatain yuhibbuhumallah, al-hilmu wal-anat. Rawahu Muslim. Wahai Ashajj Abdul Qais, di dalam dirimu ada dua sifat yang dicintai oleh Allah. Yang pertama al-hilm, santun, tidak mudah memaafkan, tidak mudah membalas dendam. Yang kedua al-anat, tenang, tidak tergesa-gesa. Baik. Apa pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini? Hadis ini kaitannya dengan bab kita, bab al-hilm, bab al-anat, tenang, kemudian bab arif, lemah lembut. Faedah hubungannya adalah keutamaan orang yang mempunyai sikap al-hilm. Apa keutamaannya? Dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan orang yang mempunyai sikap al-hilm, santun, mudah memaafkan, tidak mudah melampiaskan amarah, maka keutamanya adalah dicintai oleh Allah. Kalau ada orang bertanya, apa faedahnya dicintai oleh Allah? Nah, saya tanya bapak-bapak yang hadir. Ingin dicintai oleh Allah, Pak? Ingin. Kenapa, Pak? Silahkan jawab. Saya ingin minum dulu.
Keutamaan orang yang dicintai oleh Allah, doanya dikabulkan oleh Allah. Satu. Yang lain. Keutamaan orang yang dicintai oleh Allah, Allah akan menjaganya. Dari sekujur tubuhnya dijaga oleh Allah. Matanya tidak melihat kecuali yang diridhai oleh Allah. Pendengarannya tidak mendengar kecuali yang diridhai oleh Allah. Lisannya tidak berucap kecuali yang diridhai oleh Allah. Tangannya, kakinya, kemaluannya tidak bergerak kecuali yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu indahnya dicintai oleh Allah. Yang lain. Melihat Allah di surga. Orang yang dicintai oleh Allah tidak akan pernah masuk neraka. Lallah lan yulqi habibahu finnar. Sungguh demi Allah, Allah tidak akan pernah memasukkan orang yang dicintainya ke dalam neraka. Pasti masuk surga. Nah, cara mendapatkan cinta Allah adalah dengan mempunyai dua sifat. Al-hilmu wal anat. Santun, mudah memaafkan, mudah menahan amarah, tidak suka melampiaskan, dan tidak suka membalas dendam. Yang kedua, al-anat, tenang, tidak tergesa-gesa. Tenang, tidak tergesa-gesa. Tetapi ada batasan di sini, kecuali dalam kebaikan. Ada orang mengatakan, fulan, kenapa nggak haji-haji? Ya, saya ingin mengamalkan sikap al-anat. Tidak tergesa-gesa. Ini nggak boleh. Kecuali dalam kebaikan berlomba-lombalah. Ya, kecuali dalam kebaikan berlomba-lombalah. Baik, itu faedah. Sekarang faedah lain dari hadis ini, yaitu akhlak itu ada dua macam. Ada yang merupakan bawaan fitrah manusia. Memang orang ini pendiam, susah diajak ngobrol. Nah, ini bawaan. Orangnya penyabar banget. Susah untuk dikatakan, ayo balas dendam. Gak bisa dia. Nah, ini bawaan fitrah. Ada yang usaha. Ada yang usaha. Yang usaha lebih besar dibandingkan yang bawaan. Karena dia berusaha untuk mendapatkan sifat penyabar. Rasulullah SAW bersabda, man tasabbara yusabbirhumullah. Siapa yang berusaha sabar, Allah akan berikan kesabaran untuknya. Rasulullah SAW juga bersabda, innal hilma bittahallum. Sikap tidak mudah melampiaskan amarah, tidak mudah balas dendam, itu dengan berusaha untuk bersikap demikian. Ini lebih besar pahalanya dibandingkan memang dia mempunyai sikap demikian, sikap al-hilm. Itu pelajaran. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Hadis yang selanjutnya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kullihi muttafaqun alaih." Sesungguhnya Allah lemah lembut dan mencintai sikap lemah lembut di dalam perkara seluruhnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini ada kisahnya. Jadi suatu ketika ada sekumpulan orang Yahudi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang Yahudi ini berkata, "Assalamu alaik." Yang artinya kematian atasmu. Orang Yahudi mengucapkan itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan assalamu alaik, tapi assalamu alaik. Kematian atasmu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah, perempuan, perawan, istri Nabi, paling muda, marah beliau. Beliau langsung jawab, "Alaikumussalam wal la'nah." Kalian juga mendapatkan kematian dan laknat sekalian. Maka keluarlah hadis Rasul, "Mahlan ya Aisyah." Wahai Aisyah, pelan-pelan aja.
Fa innallaha yuhibbur rifqa fil amri kulli. Sesungguhnya Allah menyukai sikap lemah lembut di dalam perkara seluruhnya. Ya, di dalam perkara seluruhnya. Kenapa Aisyah membalas seperti itu? Karena masih muda kan, jiwanya masih muda. Aisyah radhiyallahu anha ketika Rasulullah SAW wafat, umur Aisyah berapa coba? Berapa tahun? 18 tahun. Ya, wajar masih semangat ya. Kemudian pelajaran dari hadis ini adalah seorang muslim harus berusaha menjaga lisannya. Seorang muslim harus berusaha menjaga lisannya. Jangan sampai mengumpat-ngumpat. Meskipun kita dalam keadaan membela kebenaran. Jangan sampai mengumpat-ngumpat. Apalagi di zaman media sosial ini. Subhanallah. Ya, mengumpat-ngumpat. Laisal mu'min bitta'an walal la'an walal fahishil badhi. Orang yang beriman bukan orang yang suka mencaci, melaknat, berkata kasar, berkata kotor. Nah, hadis yang selanjutnya. Hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, "Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa wa yu'ti 'ala rifq ma la yu'ti 'ala al-unf wa ma la yu'ti 'ala ma siwah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lembut dan menyukai sikap lembut. Allah memberi atas kelembutan apa yang tidak Allah beri atas kekerasan. Allah tidak memberi kecuali atas selainnya. Wa ma la yu'ti 'ala ma siwahu. Dan apa saja yang Allah tidak beri atas apa saja selainnya. Maksudnya apa? Allah memberikan ganjaran pahala besar untuk orang yang bersikap lemah lembut. Tidak sebesar seperti Allah memberikan pahala kepada orang yang berakhlak-akhlak lainnya. Itu maksudnya. Akhlak lemah lembut sangat dianjurkan dalam agama Islam. Kemudian pelajaran dari hadis ini adalah keutamaan sikap ar-rifq, yaitu lemah lembut. Makanya ada anak namanya Rifqi. Rifqi itu artinya adalah lemah lembut. Ya, lemah lembut. Santun, lemah lembut. Baik. Selanjutnya para ikhwah, hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah juga, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rifqa la yakunu fi syai' illa zana, wa la yanzi'u min syai' illa syana." Rawahu Muslim. Sesungguhnya sikap lemah lembut tidak ada pada sesuatu kecuali akan menghiasi sesuatu tersebut. Dan tidak ada diambil sikap lemah lembut dari seseorang kecuali akan merubah, memburukkan orang tersebut. Hadis riwayat Muslim. Nah, pelajaran dari hadis ini adalah kita wajib bersikap lemah lembut karena dia akan mendatangkan kebagusan untuk segala macam perkara. Hadis yang selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau bercerita, "Bala a'rabiyyun fil masjid." Ada orang Arabi, orang Badui kencing di Masjid Nabawi. Subhanallah. Faqama an-nasu ilaihi liyaqa'u fihi. Lalu orang-orang bangun untuk memukuli orang tersebut. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Da'uhu wa ariqu ala bawli sijlan min ma' au dhanuban min ma'." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sudah biarkan dia. Dia sedang kencing, biarin saja. Ya. Kemudian setelah selesai, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siramkan atas kencingnya satu bejana air. Fa inna ma bu'ithum muyassirin wa lam tub'atsum mu'assirin. Kalian sesungguhnya diutus dalam keadaan memberi kemudahan dan tidak diutus dalam keadaan memberikan kesulitan. Apa pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini para ikhwan dirahmati Allah? Hadis ini menunjukkan bahwa orang-orang Arab Badui sebagian mereka keras. Mereka anggap ini bangunan biasa, mereka kencingi.
Maka bersabarlah dengan hal tersebut. Yang kedua adalah cara untuk membasuh sesuatu yang najis. Disiram dengan air. Ustaz, apakah disikat ataukah dihilangkan bekasnya? Maka jawabannya, cara menghilangkan sesuatu dengan sesuatu yang najis akibat kencing, maka disiram dengan air saja. Cukup. Ya, dan itu sudah mencukupi. Nah. Baik. Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini juga adalah tingginya akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan beliau memiliki sifat al-hilm, tidak mudah melampiaskan amarah, mudah memaafkan. Kemudian juga Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat al-anat, yaitu tolong menolong di dalam kebaikan. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam juga memberikan pelajaran fikih di sini, bahwa orang jika sudah kencing di dalam masjid, maka jangan sampai dihalau. Karena kalau dihalau, dia akan kemana-mana kencingnya. Ya kan? Karena dia sudah kencing. Maka kata Rasul, da'u, biarkan dulu. Selesaikan dulu dia. Dan inilah hikmah dari kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya, itu kira-kira yang bisa disampaikan. Selesai kajian kita tentang ada beberapa hadis yang belum bisa dibaca karena waktu, ya. Yang intinya semuanya adalah seseorang hendaknya bersikap al-hilm, tidak mudah melampiaskan amarah, mudah memaafkan dan berbuat kebaikan terhadap orang lain. Nah, itu yang bisa disampaikan. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan? Membantu orang lain yang sudah terlihat hutang, membantu orang lain yang sudah terlilit hutang, juga korban ditipu orang. Sampai kapan? Apabila itu hubungan antara keluarga, misal ibu kepada anaknya, mengingat beratnya beban orang yang pantas ditolong. Apakah menolong tersebut ada batasnya? Terdorong kemanusiaan atau kolerasi yang besar? Apa ini? Atau toleransi yang besar. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maksud dari pertanyaan ini adalah bolehkah kita menolong orang yang terlilit hutang? Terus sampai kapan kita tolong? Jawabannya adalah sesuai dengan kemampuan. Sesuai dengan kemampuan. Dan khusus untuk hutang ini adalah dibayarnya boleh dengan zakat, bukan hanya dengan sedekah. Karena Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamas shadaqat lil fuqara wal masakin wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil." Sesungguhnya zakat itu diberikan kepada satu, orang yang fakir, dua, orang yang miskin, tiga, orang yang mengadakan amil zakat, yang keempat, orang yang mu'allaf qalbunya, yang baru masuk Islam. 4 orang. Yang kelima, orang yang terlilit hutang. Yang keenam, orang yang ingin memerdekakan dirinya dari perbudakan. Yang ketujuh, seorang yang kehabisan bekal saat dalam keadaan musafir meskipun di daerahnya dia kaya raya. Yang keempat, orang yang berjihad di jalan Allah. Kenapa saya bedakan antara 4 ini? 4 yang pertama di sebelah kanan itu diberikan boleh kapan saja, berapa saja dari harta zakat kita. Ya, tidak ada batasan. Sedangkan orang yang di 4 kiri, orang yang terlilit hutang, orang yang apa lagi tadi? Orang yang ingin memerdekakan dirinya dari perbudakan,
Kemudian orang yang ibnu sabil, kehabisan bekal di daerah tersebut saat safar. Kemudian yang keempat adalah orang yang berjihad di jalan Allah, maka mereka ini diberi harta zakat sesuai dengan keperluannya. Nah, itu bedanya para ikhwan. Saya beri contoh, saya orang Banjarmasin, kehabisan bekal di Jakarta, ingin pulang, nggak ada tiket pesawat, nggak ada biaya untuk membeli tiket pesawat. Lalu apa yang saya kerjakan? Boleh saya mendapatkan harta zakat sebesar biaya kepulangan saya ke Banjarmasin. Itu namanya ibnu sabil. Nah, kemudian dari pertanyaan ini juga adalah seakan-akan yang bertanya, Ustadz sampai kapan nih selesainya? Saya masa tolong terus gitu. Tetapi ketika ada disebut di sini seperti ibu, ibu mungkin punya hutang, atau ibu suka berhutang. Ada nggak yang begitu? Ada. Maka bagaimana sikap kita sebagai seorang anak? Jawabannya adalah sikap kita sebagai seorang anak tidak wajib untuk melunasi hutang ibu kalau tidak mampu. Bahkan kalau mampu pun tidak wajib untuk melunasi hutang. Tetapi jika dilihat dari sisi bakti, maka bayarkanlah hutang. Tapi kadang-kadang ada ibu-ibu, mohon maaf, ada ibu sebagian dari mereka yang memang sukanya berhutang. Tidak jera-jera. Hutangnya bukan hutang biasa, hutang rentenir. Hutang dengan riba, hutang dengan bank konvensional. Nah, ini. Maka jawabannya tidak wajib anak membayar hutang. Tetapi yang wajib si anak melakukan adalah berbakti kepada kedua orang tuanya. Wallahu a'lam. Nah. Ada yang langsung, Pak? Bertanya? Bagaimana jika ada orang saat dalam keadaan hubungan baik saja, orang tersebut sangat jahat, bicaranya jahat, mengumpat, apalagi jika hubungan kami tidak lagi baik-baik saja, sangat keji bicaranya, apakah boleh memutuskan hubungan dan orang tersebut dengan orang tersebut demi menjaga qalbu masing-masing? Enggak, orang ini siapa dulu? Apakah dia keluarga, rahim? Kalau rahim tidak boleh diputus, meskipun dia buruk lisannya. Ada seorang perempuan mengeluh kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, saya menyambung hubungan rahim dengan kerabat saya, dengan keluarga saya. Mereka berbuat buruk kepada saya. Saya menyambung lagi, tetap mereka berbuat buruk kepada saya. Kata Rasulullah SAW, jika apa yang kamu ucapkan seperti yang memang benar-benar terjadi, maka seakan-akan engkau memberikan pasir panas ke wajah mereka. Artinya, sudah menghinakan mereka. Tetaplah hubungi baik mereka. Ya. Jangan sampai diputuskan. Kalau mereka tetap berbuat buruk, kita menghubungi baik, buruk, baik, buruk, baik, maka seakan-akan kita sudah memberi pasir panas kepada mereka. Menghinakan mereka. Maka pada saat itu, hendaknya seseorang tidak membalas dengan keburukan. Demikian, ini yang bisa disampaikan. Apa yang baiknya dari Allah. Silakan Pak. Selama dia bukan muslim, maka tidak mengapa diputuskan hubungan. Ya, tetapi
tadi ada pernyataan yang menggelitik atasan. Apakah tidak bermasalah kalau kita memutuskan hubungan? Misalkan atasan WA nih, malas jawab ah. Kalau tidak masalah, maka selama orang ini kafir, apalagi berbuat buruk, maka tidak mengapa memutuskan hubungan. Yang tidak boleh diputuskan hubungan rahim, satu. Yang kedua, hubungan ukhuwah Islamiyah. Itu yang tidak boleh. Wallahu a'lam. Tetapi saya lebih condong kepada meskipun dia orang kafir berbuat buruk, maka kalau kita menginginkan kebaikan atau petunjuk untuknya, maka dakwahkanlah dengan cara memaafkannya, kemudian tetap menggaulinya dan sesekali menasihatinya. Wallahu a'lam. Silakan. Waalaikumsalam. Memutuskan waktu sampai memutuskan saya kata ya itu memutuskan dan dimintakan alamat tidak bisa kalau tidak alamat terus kita hubungi dengan baik bertemu kita lakukan hubungan baik menghindar apa yang terbaik dari kita siapa lagi Tetap selain kita sudah memaafkan, kita sudah ridho, sudah kita mendoakan supaya dia berhasil. Baik. Bismillah, walhamdulillah. Tetap Pak, kalau dia muslim, apalagi itu kerabat, maka tetaplah berhubungan dengan dia. Tadi ada hadis Rasul berbunyi begini, laisal wasilu bil mukafi. Orang menyambung hubungan rahim bukan orang yang ingin kalau kita sambung lalu dibalas, bukan. Ya, orang yang menyambung hubungan rahim adalah yang menyambung meskipun belum ada balasan. Seperti cinta bertepuk sebelah tangan. Meskipun demikian, tetaplah sambung hubungan rahim. Laisal wasilu bil mukafi. Bukanlah orang yang menyambung hubungan rahim ingin balasan dari orang yang kita sambung. Sudah biarkan saja. Mereka urusan mereka tidak mau menerima kita. Yang jelas kita tetap berbuat baik. Nah, dan ini para ikhwah, saya jadi ingat sebuah perkataan dari Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan, "Wailun lil wahadat yuhliknal asyarat." Hati-hati yang ahli ibadah, ahli puasa, ahli salat, ahli umrah, ahli zakat, ahli ibadah. Hati-hati dengan satu dosa yang bisa menghapuskan pahala-pahala ibadah tadi. Satu dosa diantaranya adalah memutuskan hubungan rahim. Dan saya sering berpesan kepada semua yang pernah ngaji dengan saya katakan wajib menyambung hubungan rahim. Lebih wajib daripada menyambung hubungan ukhuwah imaniyah. Ukhuwah ukhuwah persahabatan biasa. Karena ini adalah rahim. Rasulullah SAW bersabda, "Anar rahim. Man wasalani wasaltu, wa man qata'ani qata'tu." Allah berfirman, "Aku adalah sang rahim. Siapa yang menyambungku, maka aku akan sambung dia dengan keberkahan. Siapa yang memutuskanku, maka aku akan putuskan dia dari rahmatku." Jadi tugas kita apa? Tetap menyambung. Wallahu a'lam. Terakhir, siapa tadi? Ya, silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Stefan. Waalaikumsalam. Saya ingin lebih detail tentang zakat ya, apa yang musafir. Ya. Pertanyaan saya ini, ketika musafir itu kehabisan uang gitu kan, maka kita wajib memberikannya sesuai, bisa jadi ingin pulang ke tempat asalnya seperti Bapak bilang itu kan? Iya. Maka kita wajib memberikannya sesuai dengan tiketnya. Iya. Jadi persoalan saya ini sehari-hari kepada siapa Pak? Apakah kita ke masjid, kepada Pak Haji, atau kepada siapa kita
Yang pertama, zakat hanya diberikan kepada yang mustahik zakat, yang berhak mendapatkan harta zakat. Dan itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. 8 orang tersebut. Fakir, miskin, mu'allaf, amil zakat. 4. Kemudian orang yang ingin memerdekakan dirinya, orang yang terlilit hutang, orang yang ibnus sabil, kemudian orang yang berjihad di jalan Allah. Inilah mustahik, orang-orang yang berhak mendapatkan harta zakat. Lalu si mustahik ini dia mendapatkannya dari mana? Ingin dapat dari mana? Maka jawabannya adalah sebenarnya yang seperti ini pengurusnya adalah badan amil zakat. Alhamdulillah di kita banyak badan amil zakat. Jadi dan ada resmi. Jadi Bapak bisa, misalkan Bapak ya bertanya tentang Bapak bisa mengajukan diri bahwa Pak, saya boleh tidak mendapatkan harta zakat karena saya termasuk dari salah satu 8 orang yang mendapatkan harta zakat. Badan amil zakat bisa seperti itu. Dan mereka mempunyai data. Kemudian di bawah badan amil zakat ada namanya UVZ, unit penyaluran zakat. Nah, mereka ini biasa juga mengumpulkan UPZ. Nah, maka mungkin Bapak yang bertanya, misalkan ya, memerlukan zakat, searching di internet sekarang. Mana UPZ yang dekat dengan Jakarta Selatan ini? Nah, bisa mengajukan ke situ. Ya, bisa mengajukan. Nah, dan sebenarnya ini untuk tata negara ya, kelola tata negara. Sebenarnya yang lebih berkah, apalagi kita di negara Kesatuan Republik Indonesia ini, kaum muslimin hampir 85%, kalau tidak dikatakan 80%, maka salah satu kiat agar memakmurkan rakyat adalah digalakkan bayar zakat dan ditiadakan bayar pajak. Nah. Kenapa demikian? Karena pajak itu adalah kezaliman. Kezaliman. Ya, dari sebagian dari peraturan-peraturan yang ada. Dan yang paling utama adalah zakat sebenarnya. Dan zakat itu bisa dikoordinir. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, Allah berfirman, "Khudz min amwalihim." Ambil dari harta mereka. Jadi pemerintah berhak untuk mengambil dari orang yang diluaskan rezekinya agar bayar zakat. Dan itu lebih syar'i. Dan itu lebih banyak. Karena kenapa? Karena kalau zakat itu dihitung dari nisab perak. Coba antum lihat sekarang. Harga perak hari ini. Harga perak hari ini adalah sekitar 16.000, 20.000, afwan, 20.000. Harga perak hari ini 20.000. Berarti kalau kita kalikan dengan 595 gram perak, berapa tuh? Jangan ada yang jawab banyak. 595 kali 20.000 sama dengan 11.900.000. Orang punya duit 11.900.000 wajib zakat. Sekarang berapa banyak yang punya duit orang lebih dari 15 jutaan? Wajib zakat. Zakatnya bagi 40. 297.500 zakatnya. 40 itulah 2,5%. Kalau orang punya duit 20 juta bagi 20 juta bagi 40 sama dengan 500.000. Bayangkan tuh 500.000 berapa juta orang bayar? Nggak ada miskin kita sebenarnya. Ya, maka digalakkan zakat itu digalakkan. Ya, dan yang berhak menggalakkan adalah pemerintah yang berwenang dan boleh untuk diambil.
Ya, boleh untuk bahkan daerah yang tidak mau bayar zakat itu diperangi di zaman Rasul, di zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan ini lebih instrumen agama lebih kuat dibandingkan instrumen pajak. Nah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan yang berwenang di negeri ini benar-benar melaksanakan syariat Islam sehingga orang-orang yang di bawah garis rata-rata kemiskinan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa disampaikan. Jazakumullahu khairan. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.